Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kaki Kartaji hari ini bisa berjumpa kembali dengan Anda semuanya. Tentu masih dalam program Kartaji Ngamar. Karang Taruna Mengaji, Ngaji Masa Ramadan. Hari ini saya sudah bersama narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustadz Syahidan. Beliau adalah salah satu pegawai kantor urusan agama di Kecamatan Rawalo. Ya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik sekali. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik bagi umat. Amin, amin. Di suasana Ramadan ini selalu keadaan fit, nih. Kebetulan awal Ramadan sudah langsung diserap batuk pilek. Oh, Tapi alhamdulillah kemarin langsung digunakan untuk aktivitas. ah, Bisa langsung mulai pulih. sehat Jadi ya. memang betul-betul puasa itu tidak boleh tetap diam, tetap harus bergerak. Dan insya Allah puasa lebih menyehatkan ya, Dad ya. Amin. Ya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita akan menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita tentang keislaman, tentu dalam program Kartaji Mengamar ini. Dan untuk kali ini, topik yang kita akan bahas adalah kunci surga. Ketika kita semuanya kepengin mendambakan, ketika kita mati, kita menginginkan masuk surga semuanya. Semua orang pasti ditanya kepengin masuk surga atau neraka, pasti jawabannya masuk surga. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu ini kuncinya atau triknya atau caranya kita masuk surga itu bagaimana caranya. Nah, itu yang nanti kemudian akan dijelaskan oleh Ustadz Syahidan. Ustadz, kayaknya ini teman-teman ataupun masyarakat umum itu kalau ditanya semuanya kepengen masuk surga apa tidak? Pengen masuk surga. Tetapi kadang-kadang mungkin ada beberapa yang memang belum tahu caranya atau jalannya menuju surga itu melalui apa saja tentunya. Gitu. Itu mohon untuk kita diberi wawasan, kita diberi penjelasan terkait dengan kunci masuk surga itu apa saja tadi? Ya, untuk kunci surga sendiri, kalau kita memang pengen masuk surga sebetulnya sudah dijelaskan para ulama. Ya. Di antaranya ya seperti ini, ketika kita melihat konten-konten berisi ceramah seperti ini sudah merupakan jalan menuju surga. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu, ya seperti ini, sudah memudahkan informasi, mereka bisa ngaji dari manapun, hanya membuka HP, ya ternyata sudah bisa langsung mendapatkan ilmu. Siapa yang memudahkan jalan menuju surga, maka ini adalah yang terbaik. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Akan dimudahkan jalan masuk surga. Mudah-mudahan ini salah satu ya. Salah satu sarana. Sarana yang kemudian diperhitungkan atau menjadi salah satu kunci masuk surganya begini ya. Karena kita di Karang Taruna ini juga program ini juga diniati ibadah, diniati mencari ilmu di dalam khususnya di dalam bulan Ramadan. Tentu ke depan mudah-mudahan bisa istiqomah dengan program-program yang lain. Amin. Berarti yang pertama tadi ilmu ya, Dada? Iya, yang pertama memang ilmu. Kalau memang kita sudah biasa membaca surat Al-Asr. Al-Asr ya. Kalau saya dulu waktu kecil itu di SD itu mesti dibacakan ketika pulang sekolah. Pulang sekolah, pulang ngaji kita saya baca Al-Asr nih. Al-Asr innal insana lafi usrin. Paling senang sekali anak-anak itu menghafal surat Al-Asr. Karena mesti pulang. Mesti pulang. Ya itu. Itulah yang digambarkan. Hanya memang dulu kita belum tahu ya, apa sih fungsi Al-Asr itu. Artinya apa kita belum tahu. Ternyata memang ketika membaca Al-Asr betul-betul nanti menuju kebahagiaan yaitu surga. Iya. Nah, zaman dulu kita membaca surat Al-Asr berarti sudah segera pulang mendapatkan kenikmatan pulang itu. Betul. Pokoknya kalau sudah kita bacaan Al-Asr ya berarti tandanya mau pulang. Demikian pula kalau kita misalkan mau kepengen pulang dengan ke tempat kembali yang terbaik, maka kita harus mengamalkan surat Al-Asr tersebut.
Al-ngasr diantaranya yang pertama kan wal ngasri, demi masa. Demi Harus masa. menggunakan waktu yang terbaik. Waktu itu betul-betul harus digunakan dengan waktu yang terbaik. Sehingga di dalam surat Al-Ngasr ayat yang kedua, innal insana lafi khusrin illa ladina amanu, ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dalam para ulama menyatakan orang-orang yang beriman ini yang akan tidak mendapatkan kerugian itu adalah orang yang berilmu. Jadi syarat utama orang pengen masuk surga ya harus mengetahui ilmunya. Iya. Nah, makanya ada istilah mencari ilmu itu dari lahir sampai liang lahat begitu ya, Ya, Dad ya. betul, dari lahir sampai liang lahat. Artinya walaupun sudah tua, kadang-kadang kita sudah tua supaya ngaji, suruh ngaji agak susah juga ya, Dad ya. Kayaknya malah kebalikan apa sekarang ya? Anak-anak yang susah ya, iya. Kebalikannya sekarang justru malah orang-orang yang tua malah senang ngaji ya. Iya. Tapi alhamdulillah dengan sarana seperti ini kita bikin konten-konten dakwah seperti ini menambah anak-anak yang mungkin sementara belum tertarik untuk ke masjid, belum tertarik untuk ke majelis ilmu, hanya lewat kamar barangkali karena masih malu ya. Betul, Aduh, betul. saya biasa nongkrong-nongkrong di sana kok tiba-tiba terlihat di masjid kan malu. Nah, mungkin dengan hanya melihat konten seperti ini, wah sudah bisa ngaji, kemudian lama-kelamaan hidayah turun untuk menuntut. Amin, 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 amin. Ya, itu tadi satu ya tadi kunci untuk masuk surga adalah ilmu. Ada ilmu. Ada lagi, Dad? Ada lagi. Jadi sebelum masuk ke kunci kedua itu, ilmu tadi memang harus betul-betul dikuasai. Ilmu terutama adalah ilmu-ilmu bidang agama. Kalau kita memang mau masuk surga itu kan diantaranya kita mengetahui kunci surga itu ilmu. Bagaimana kita mau masuk surga kalau tidak tahu sholat zuhur saja 4 rakaat. Betul. Mengetahui sholat zuhur 4 rakaat itu kan harus dengan ilmu. Ilmu. Ya. Dengan kita ngaji ya. Ngaji. Kalau misalkan sudah tahu zuhur itu 4 rakaat, nah terus bagaimana sholatnya? Ya tetap harus sama-sama mengetahui dengan ilmu. Betul. Berarti harus pertama ya takbir, kemudian diakhiri dengan salam. Salam. Karena kalau tanpa ilmu, dia akan sholat 4 rakaat, tapi mungkin tanpa takbir malah disuruh salam dulu. Betul. Itu malah jadi kan tetap harus utamanya adalah ilmu. Jadi setelah kita nanti punya ilmu untuk betul-betul kunci surga, sebagai kunci surga yang pertama itu adalah ilmu. Kita banyak mengetahui ilmu-ilmu agama. Nanti selanjutnya dari ilmu itu kita nanti langsung menuju kunci yang kedua yaitu diamalkan. Diamalkan. Yaitu kunci yang kedua berarti adalah amal. Amal, pengamalan artinya melakukan ya tadi. Ya, melakukan. Setelah kita nanti kan baca ini ya, lihat konten ini sudah tahu oh ternyata surat Al-Ngasr ada manfaatnya ya. Betul. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui kan berarti kan sudah mendapatkan ilmu. Ilmu tinggal bagaimana kita mengamalkan. Paling tidak yang pertama adalah membaca surat Al-Ngasr tersebut. Karena Imam Ghazali pernah menyampaikan kalaulah tidak Al-Qur'an, kalau hanya di Al-Qur'an turun satu surat hanya Al-Ngasr saja, itu sebetulnya sudah cukup. Sudah mewakili semua yang sebenarnya. sebenarnya. Semuanya. Tapi memang Allah Maha mengetahui yang tidak diketahui oleh makhluknya. Tetap surat Al-Ngasr diturunkan dengan surat-surat yang lain. Surat Al-Ngasr tadi yang kedua kuncinya adalah berarti setelah illalladzina amanu berarti wa ngamilus sholihah. Ngamilus sholihah, ngamal. Setelah mengerti berarti ada amal. Pengamalan, mengamalkan ya. Bahasa kita action apa ya? Ya, action ya. Jadi harus melakukan apa yang kita ketahui, apa yang kita sudah dapatkan ilmunya, percuma saja ketika hanya kita mendapatkan ilmunya saja ya tadi. Artinya tidak bisa melakukan. Kita sudah tahu bahwa ketika sholat duhur itu 4 rakaat. Kita sudah tahu ilmunya takbir diakhiri dengan salam, ada ruku dan sebagainya. Tetapi tidak melakukan, ya akan sia-sia ya tadi. Percuma saja kita punya ilmu tapi kemudian tidak bisa mengamalkan. Kan kalau kita pernah mendengar mungkin ada mutiara yang mengatakan ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Betul, pernah dengar gitu. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ya, seperti hanya orang-orang yang sudah pintar-pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya, profesor-profesor yang sudah mendapatkan ilmunya gelar macam-macam tapi ternyata tidak ada
hasil dari penelitiannya yang dibuktikan yang untuk dimanfaatkan ke masyarakat, berarti kan tidak bermanfaat, otomatis dia seolah-olah pohon yang tidak berbuah. Betul. Ada manfaatnya tapi memang sedikit. Mending ilmu sedikit tapi kita amalkan ya, daripada punya ilmu banyak banget tapi tidak ada yang diamalkan. Ya, betul. Lebih baik lagi ya punya ilmu banyak tapi diamalkan, Diamalkan. begitu. Begitu ya tadi ya. Ya, betul. Jadi untuk amalan ini memang bisa dibolak-balik ya. Amalan itu memang harus dengan ilmu. Ilmu Orang yang berilmu harus mengamalkan. Iya. Jadi masih ada kata saling sinergi. Makanya pernah kita mendengar ada seorang yang sedang 2 orang di dalam masjid, ternyata jin datang, setan datang, ternyata dia mengganggu yang sedang sholat daripada yang tidur. Ya, Nah, pernah dengar itu ya, hadis itu ya. Ada 2 orang, satu sedang tidur, satu sedang sholat. sholat. Nah, ketika itu Nabi mengatakan, kenapa kok kamu mengganggu yang sholatnya? Yang sholat tidak pakai ilmu, Betul. dia hanya cuma gerak-gerik, cengkang-cengking, sementara orang yang sedang tidur, dia mengamalkan ilmu. Apa ilmunya? Doa sebelum Doa sebelum tidur. Kemudian naumatus soim, ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dia mengetahui, dia pernah berilmu bahwasanya orang yang tidur dalam rangka mengurangi kemaksiatan karena dia sedang berpuasa, betul. itu termasuk ibadah. Ya, Jadi dimaknai bukan memang tidurnya orang puasa itu ibadah, artinya tidur terus tanpa ada aktivitas. tanpa aktivitas kemudian tanggung jawab kita diabaikan malah. Tapi karena dia memang mengetahui fungsi daripada tidur itu istirahat, mengistirahatkan fisik, mengistirahatkan dari kegiatan-kegiatan yang maksiat, mendapatkan keridhaan Allah, sehingga dia lebih baik tidur. Dan tidurnya orang yang berilmu itu akan lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Betul. Terus tadi berarti pada poin intinya kunci surga yang pertama adalah ilmu, yang kedua amal, artinya mengamalkan, melakukan gitu ya. Terus kemudian ada lagi tadi. Ada lagi yang ketiga, kadang kita sudah berilmu, senang ngaji, kemudian juga senang sholat, senang zakat seperti yang sudah pernah tetapi itu sering kita gunakan untuk sendiri. Kita ngaji, bab sholat duhur 4 rakaat, kemudian kita laksanakan. Setelah kita laksanakan sholat duhur, dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri. Tapi ternyata anak istri tidak tahu, tidak mengetahui sholat duhur itu 4 rakaat. Sholat itu harus diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kemudian kalau batal harus berwudu dulu. Nah ternyata dia hanya mengetahui untuk sendiri, tidak untuk orang lain. Tidak mengajarkan. Nah, tidak mengajarkan. Maka kunci yang keempat kalau pengen masuk surga itu adalah dakwah. Ketiga apa ya tadi ya? Yang ketiga. Ya, betul. Ketiga. Yang ketiga berarti dakwah. Dakwah, ya artinya apa? Seberapa ilmu yang kita peroleh, seberapa yang kita lakukan sudah kita lakukan, terus kemudian sudah selayaknya kita sambungkan, kita ajarkan kepada yang lain ya Ustaz ya. Iya. Ya dalam bahasa kita ya yang pertama kita melihat, yang kedua like, action, kemudian share. Share. Ya. Jangan dipendam sendiri ya. Egois namanya itu kan. Kalau misalkan sudah membuka konten ini, kemudian diamalkan, ya jangan lupa untuk share. Share. Karena share itu juga bagian dari dakwah, betul. Bagian dari kunci surga. Dengarkan teman-teman semuanya, panjenengan hanya untuk beribadah, nge-share, like, ya, komen, itu bagian daripada dakwah ya. Artinya di apapun itu inama a'malu binniat ya. Ketika nge-share HP saja dan niati ibadah karena mempublikasikan, nge-share, memberikan informasi kebaikan kepada orang lain, insya Allah itu terhitung dalam nilai ibadah ya. Nah, gampang banget teman-teman semuanya. Jadi jangan melihat di grup lewat hapus ya tanpa dilihat ya, itu kebiasaan banyakkan orang sehari ini tadi. Padahal hari ini apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali nilai ibadah yang kemudian kelihatannya sepele tapi kemudian itu padahal nilai ibadah banget gitu loh tadi. Bahkan ada yang mengatakan dilipat gandakan gitu pahalanya gitu. Nah, itu sih kemudian teman-teman ini mulai hari ini kita tingkatkan ibadah kita melalui apa yang kita bisa gitu.
tidak usah kemudian dibuat beban dibuat susah gitu ya. Betul. Kadang kan ini anak-anak muda itu kadang kalau disuruh coba besok kamu latihan kultum di masjid, kayaknya jarang yang mau. Tidak ada. Karena memang mengetahui saya memang bukan orang-orang yang tipe-tipe seperti itu, Betul. ya. Apalagi menyampaikan di depan umum untuk dakwah, ya. Yang kata-kata dakwah itu kan biasanya tugasnya kiai, ustadz. Nah, saya kan bukan ustadz, nyantri juga tidak, ya. Betul. Ya. Seperti saya ini. Padahal hanya dengan dakwah, kalau kita ganti istilahnya dengan share saja kan, Share. itu sebetulnya dakwah, Sama. ya, memberikan informasi yang kita ketahui kepada orang lain. Iya. Tapi tetap jangan sampai Allah marah ketika kita nge-share itu hanya nge-share saja karena memang kita belum melakukan. Makanya tadi kita yang pertama adalah mengetahui, kemudian kita sudah mengamalkan apa yang kita lihat di konten tersebut, kemudian kita sudah mengamalkan, nah silakan untuk bisa di-share. Di-share kan berarti kan kita sudah memberikan informasi pengetahuan agama kepada orang lain. Jadi tidak seperti apa orang mengatakan itu, seperti lilin menerangi orang lain tapi membakar sendiri. Ya. Hanya share saja tapi dia tidak melakukan. Ya. Apa bahasa itu biasanya? Ya, kalau Jawa itu jarkoni apa ya? Betul ya. Jarkoni itu apa panjangannya? Ngajar tapi orang lakoni gitu. Tapi mudah-mudahan melalui bulan Ramadan ini bulan yang kemudian pas banget untuk kita merubah diri ya tadi ya. Kadang-kadang disuruh puasa sendiri di luar bulan Ramadan agak berat. Tetapi ketika puasa di bulan Ramadan ini banyak teman akhirnya puasa. Setelah puasa kadang-kadang ketika kita eman-eman kadang-kadang artinya begini. Ketika saya sedang berpuasa, kok kemudian melakukan hal-hal negatif, itu kan berpikir ulang, akhirnya berpikir ulang. Nah, terus kemudian kenapa sih kita tidak berbuat kebaikan, apa yang kita bisa gitu. Melalui Ramadan inilah mudah-mudahan saya mengajak teman-teman semuanya, Karang Taruna dan masyarakat umum sebagai ladang mencari ibadah dan sebagai bulan yang kemudian kita merubah dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi gitu. Kalau saya tangkap bahwa kunci surga itu satu ilmu, yang kedua adalah mengamalkan atau amal ya, yang ketiga adalah dakwah. Kita share, kita sampaikan kepada masyarakat umum, masyarakat terdekat khususnya. 3 ada lagi ya tadi. Ada lagi kalau di surat Al-Asr itu memang ada 4. Ada 4. Yang 4 itu adalah sabar. Berarti ini yang terakhir kalau di dalam surat Al-Asr itu yang terakhir kunci surga itu sabar. Dan ini sabar ini adalah puncak kunci yang terberat. Paling angel, paling susah berat, untuk sabar. Bicara urusan sabar. Ada yang mengatakan sabar, padahal dirinya juga tidak sabar kan? Iya. Sabar. Artinya di dalam surat Al-Asr ini sabar yang berkaitan dengan 3 kunci yang pertama itu tadi ya. Jadi ketika menuntut ilmu ya harus sabar. Jadi ketika kita lihat kuliah subuh pada orang sambil ngantuk-ngantukan, sambil mendengarkan itu kan harus betul-betul menuntut ilmu harus sabar. Ketika kita mengikuti kegiatan pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6 kan sabar. Ya sabar harus dilalui dari kelas 1, kelas 2 semuanya harus ada tingkatan kesabaran. Jadi ketika berilmu ketika kita berusaha untuk mendapatkan ilmu juga harus dengan kesabaran. Yang kedua dengan mengamalnya, dengan amal ketika kita mengamalkan ilmu juga apalagi dengan harus sabar. Ketika mendakwahkannya itu juga harus dikuatkan kunci yang keempat yakni sabar. Karena ketika kita sudah like, share, nah ternyata yang nge-share cuma sedikit ya kita sebut tadi nyampaikan silakan di-share, sudah di-share, silakan di-share itu seperti itu. Tapi ternyata kita lihat yang nge-share cuma 3. Nah, kunci yang keempat sabar. Itu kadang-kadang yang operator saya itu bikin tidak sabar itu. Sabar Mas Hanif, sabar. Ya. Ini yang kemudian kita sebenarnya ini paling berat. Paling berat. Ini yang kadang-kadang hampir
lanjut dan tidak lanjutnya ini di poin keempat ini. Keempat, ya. Poin keempat ini. Sebagai contoh di program-program yang kita lakukan ini. Ya. Mungkin ilmu-ilmu yang kemudian membuat konten semacam ini teman-teman ini teman-teman ini sudah mempunyai ilmunya Sudah. mempunyai ilmunya dan Sudah mengamalkan ini sudah lagi Ya. mengamalkan ya. Ini sudah lagi melakukan, mengamalkan dan yang kemudian bukan hanya sekedar mengamalkan kita rekod begini terus kemudian kita simpan tidak, tapi kemudian kita diupload di media sosial, tentu di kanal YouTube Tunas Harum Official. Ya. Nah, ketika sudah kita memberikan kepada orang lain ataupun kita share, kita upload, ya, tadi itu, kemudian teman-teman hanya sekedar ikut nge-share, ikut mendukung program kita, itu saja masih banyak yang kurang maksimal. Ini kuncinya sabar teman-teman. Para operator-operator ini itu sabar. Kalau kok sabar kita, maksudnya ketika melihat tadi yang disampaikan Ustadz bahwa yang nge-share hanya 3, 5, yang nonton baru sedikit. Yang penting sabar ya tadi. Ya, betul. Kalau sabar ini bisa kita lakukan, insya Allah akan berhadiah. Hasilnya nikmat. Nikmat ya. Tetap hasilnya nikmat. Karena kalau misalkan kita lihat di apa itu kalau yang bawah ada like-nya berapa, kemudian yang nge-share berapa kan sudah bisa diketahui ya dari bisa. konten itu ya. Ternyata kalau kita sabar ya itu menjadi nikmat. Tapi kalau tidak sabar kan menjadikan akhirnya apa? Sudah nggak usah mengadakan kegiatan seperti ini lagi. Wong yang like cuma selesai yang nge-share kan sedikit. Tapi kalau sabar dinikmati, barangkali bisa jadi ini poin pertama kita lakukan. Mungkin di tahun yang akan datang orang pada pengen lagi menanyakan, ini kok nggak ada acara seperti ini ya. Menanyakan itu mungkin buah dari penundaan Allah untuk memberikan nikmat karena kita sabar. Nah, nikmat itu diberikan tidak saat ini. Ternyata kita tidak bisa melihat like-nya sekarang, tapi bisa tahun depan. Nah, ketika orang sudah kangen. Atau bisa jadi kenikmatan-kenikmatan di bidang-bidang yang lain. Betul, ya. Sabar Nip. Ya, sabar terus jalan terus dengan segala ujian dan cobaan yang dihadapi ya, yang kemudian membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi ini urusan gitu. Berarti kalau ini 4 kunci ini bisa kita lakukan, bisa kita lalui dan bisa kita amalkan, ya, insya Allah ada bahasa orang awamnya itu pasti ada hadiah dan hasilnya ya itu ya. Ada jaminan ya. Jaminan itu. Jaminan masuk surga. Iya. Ya, memang ada jaminan masuk surga karena memang ini asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Asr ini diturunkan memang untuk kunci surga itu. Dan setelah ditelaah oleh para ulama memang ini rahasia Allah kunci surga ya di surat Al-Asr ini. Jadi kalau memang ini sudah dikaji oleh para ulama, ya kita sebagai orang-orang awam insya Allah ya sudah meyakinkan bahwasanya memang Al-Asr atau kunci surga ini memang betul-betul bisa menjamin kita masuk surga. Yang penting berkaitan tadi 4 poin. 4 poin itu seolah-olah memang betul-betul semuanya berkaitan ya. Tidak bisa ngambil kunci satu. Tidak bisa. Tidak ya. Sabar saja, nunggu, sabar, nunggu apa yang nggak bisa. Ketika orang sabar tanpa ilmu kan iya, beda ya. Beda. Ya. Beda saja. Ketika orang sabar kok ada ilmunya, ya nanti tetap ada. Oh, saya harus sabar seperti ini. Oh, dulu ketika saya diberitahu mendengarkan kultum, mendengarkan ceramah, ternyata sabar mendatangkan kebaikan. Jadi kan kita mengetahui sabar mendatangkan kebaikan kan dari ilmu. Betul. Ya, artinya harus berkesinambungan 4 poin ini. Ya, 4 poin. Sabar itu ketika contoh lagi menunggu seseorang ya. Tidak datang terus kemudian harus sabar kok kemudian sabar menunggu saja tanpa diimbangi dengan ilmu dan mengamalkan itu ya mungkin bisa tidak ketemu dengan orangnya, tetapi ketika ada ilmu, ada kita lakukan, mengamalkan dakwah itu bagian daripada komunikasi. Sudah sampai mana dan sebagainya kita melakukan itu ya tadi ya. Nah, artinya tidak hanya sabar menunggu, duduk, diam, seperti halnya rezeki lah dan lain sebagainya lah. Ya, kalau pasti 4 poin ini kita harus jalankan secara sama-sama, saling keterkaitan. Oke teman-teman semuanya, itu adalah 4 kunci surga yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syahidan. Yang pertama adalah ilmu,
Yang kedua adalah amal atau mengamalkan, melakukan. Yang ketiga adalah dakwah, ya, meng-share, ya. Jangan lupa disampaikan ke orang lain informasi-informasi kebaikan, ya. Terus kemudian yang keempat adalah kunci yang terberat adalah sabar. Sabar, sabar. Jadi empat poin ini harus berkesinambungan, ya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita raih pada saatnya nanti, kita akan mendapatkan tempat surga yang kita idam-idamkan selama ini. Terakhir tadi mungkin ada pesan ataupun kata-kata mutiara ataupun apa wejangan untuk teman-teman semuanya. Ya. Saya kira saudara sekalian untuk mencapai kunci sabar, kunci surga ini, ya, karena orang semuanya mengidolakan surga, kita tetap harus meraihnya. Karena Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, siapakah penghuni surga yang paling bawah? Yang paling bawah adalah orang yang terakhir masuk surga, kemudian ketika dia masuk surga, ternyata dianggap sudah tidak punya kapling lagi. Tapi Allah mengatakan, sudah masuk saja kamu masuk. Ya. Terus saya akan mendapatkan apa? Wong surga sudah penuh sama orang lain. Nah, sudah, kamu ridho nggak kalau saya berikan seperti hanya kekuasaan seorang raja di dunia? Katakanlah seperti presiden ya, seperti presiden. Mau nggak? Oh, mau sekali. Saya tambah lagi mau nggak? Oh, mau tambah lagi mau nggak? Sampai 5 kali. Jadi orang yang masuk surga tingkatan paling bawah saja sudah mendapatkan kenikmatan seperti seorang raja di dunia sampai 5 kali lipat. Padahal kalau kita lihat gaji presiden saat ini berapa, dikalikan 5 sudah nikmat sekali nih ya. Itu paling bawah saja orang yang berada derajatnya paling bawah di surga, sehingga orang berebut untuk bisa masuk surga karena yang paling bawah saja memang nikmatnya seperti itu, apalagi bisa mencapai nikmat yang paling tinggi, yakni surga yang bersama dengan para nabi dan rasul. Untuk itu senantiasa di bulan Ramadan ini kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah, Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa wa'fu anni, mohon maaf kepada Allah agar dosa-dosa kita dihilangkan saat selesai Ramadan. Yang kedua, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, saya mohon surga dan dihindarkan dari neraka. Itu saja kira-kira untuk bisa diamalkan. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita menjadi momentum untuk pembelajaran agar kita bisa meraih surga Allah. Kalaupun tidak mendapatkan yang paling tinggi, paling enggak ya paling di bawahnya. Yang jelas kita harus berusaha punya cita-cita untuk bisa masuk surga. Oke, terima kasih Ted. Ya, sama-sama. Jangan dan ilmu yang tadi sudah disampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap selalu mengikuti program Karta Jingamar ini yang kita share, kita akan upload setiap hari sebelum berbuka puasa. Saya Kaki Kartaji, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.